Tema kita pada video kali ini kita akan membahas sejarah sebuah cerita yang mana itu ada dulunya seorang raja genderuwo yang suka genjot cewek-cewek cantik sampai drop jos gitu. Nah, kebetulan ini ada Ki Dalang kita, Ki Dalang Aditya. Nah, beliau ini adalah salah satu pewayangan atau lakon dalang yang mengerti tentang sejarah Raja Genderuwo itu. Nah, jadi Kang, itu kan sangat mengerikan sekali tuh untuk seorang Raja Genderuwo yang ada berbuat mesum atau melakukan sesuatu jot-jotan kepada seorang wanita. Nah, itu ceritanya gimana kemarin itu? Oke. Sebelumnya saya landasi dulu sikap pendapat, semua orang boleh berpendapat. Nah, dan itu patut untuk kita hargai antara pendapat orang satu dengan yang lain. Jika ada perbedaan pendapat, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Jadi begini, dalam cerita pewayangan dan juga banyak cerita riwayat yang berkembang di tanah Jawa, masyarakat khususnya tanah Jawa. Jadi konon pada zaman dulu banyak makhluk halus yang suka sama manusia, terutama perempuan yang cantik-cantik, yang ya. cantik-cantik. Dia juga bisa milih ya, yang cantik ya. Juga bisa memilih. Salah satunya pada salah satu sebuah lakon dalam cerita pewayangan, masuk cerita riwayat Mahabharata. Oh, ada kaitannya demit yang genderuwo tadi ya? Ya. Nah, mengapa genderuwo suka dengan perempuan? Perempuan manusia pastinya. Jadi genderuwo tersendiri itu yang bernama Gandarwaraja. Dulu di kerajaan Plosok Jenar ada sepasang suami istri yang bernama Prabu Swela dan Dewi Kesru. Di waktu Prabu Swela mengadakan sebuah kegiatan di malam hari dengan segenap pasukan untuk bepergian di dalam hutan belantara untuk mencari hewan-hewan untuk dipelihara dalam keraton tersebut. Nah, di dalam kerajaan Plosok Jenar sendiri, ketika Dewi Kesru sedang sendirian di situ, si Prabu Gandarwaraja yang ingin menyetubuhi Dewi Kesru dengan cara malih rupa berubah wujud sebagai Prabu Swela sang suami Dewi Kesru. Nah, pisah dengan singkat cerita, antara hubungan intim Gandarwaraja sendiri itu yang sedang berhubungan dengan Dewi Kesru lalu menghasilkan seorang putra, yakni Raden Haryosuman yang kelak menjadi Patih Haryo Sengkuni. Makanya tidak heran jika Sengkuni itu mempunyai watak yang sangat beradab, watak yang sangat licik, karena yang mengadakan sendiri atau yang sebagai bapaknya sendiri secara gen itu sang Gandarwaraja. Oh, jadi Sengkuni itu anak genderuwo. Berarti Sengkuni itu bukan anak dari Prabu Swela, enggak, tapi, cuma ya Prabu Siliwangi yang menyeru yang diserupai oleh genderuwo tadi. Nah, seperti riwayat yang jadi itu ibunya Sengkuni itu nggak nyadar kalau dia nggak sadar kalau bahwa itu suaminya sendiri, secara asli nggak sadar karena ngalih rupa tadi. mengalih rupa itu tadi yang namanya makhluk halus ya Mas. Itu kan itu bisa berubah wujud. emang sosoknya ibunya Sengkuni itu cantik ya itu? Ya, diceritakan itu cantik dalam pewayangan. Jadi sampai genderuwo ini nafsu sama Ya, nafsu ibunya sama Sengkuni ya. sampai di genjot drop gitu. Ya, itu dernya itu. Jadi itu Terus adik-adik Sengkuni apa dari hasil job-jobannya si genderuwo? enggak, cuma Sengkuni itu saja. Nah, dari kelima putra Prabu Swela yang mempunyai watak paling cerdik, paling licik itu memang Sengkuni. Nah, yang bikin penasaran teman-teman setelah kejadian
jrot jos gendos itu kan tadi kan lainnya Sengkuni. Nah tapi di sisi lain cerita itu kita belum tahu tuh bagaimana kelanjutannya si Gendro tadi, dan apakah diketahui oleh suaminya Ya, dari siapa tadi, Prabu Swelo, istri siapa tadi? Dewi Kesru. Apakah dia menyadari bahwasanya dia tuh udah dikikuk-kikuk sama Gendruwo? Ya, nah itu. apakah itu diketahui pada akhirnya? Tidak. Oh, sampai akhir hayat dia nggak sang tahu. ibu nggak tahu. Jadi Tapi adakah tokoh yang tahu? ya, Apakah ada yang tahu? adakah tokoh yang tahu? Yang bahwa Sengkuni itu Ketika yang mengetahui Sri Krishna pada saat peperangan Baratayuda Jayabinangun, sang Sengkuni maju ke medan laga, dia dapat merubah wujud